Shalom adik-adik, berjumpa kembali dalam Alef Talk Kids Channel. Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa ya. Pagi ini kita akan siapkan hati kita untuk beribadah memuji Bapa Yahweh. Yuk berpakaian yang rapi, ajak papa mama untuk mendampingi adik-adik saat beribadah. Ibadahnya jangan sambil tiduran ya. Jangan sambil makan ataupun main handphone. Harus sungguh-sungguh ya. Selamat beribadah. Bapak Yahweh memberkati. Shalom adik-adik. Ya, jumpa lagi dengan kita di channel Alef Talk Kids dengan Tante Weli dan Tante Lia. Terus ada juga Tante Yolan. Ya, kita mau siap-siap untuk ibadah pada hari ini ya. Yuk siapkan hati kita di rumah ya untuk memuji dan memuliakan nama Bapa Yahweh. Yuk kita sama-sama berdoa ya adik-adik ya. Yuk, terima kasih ya Bapa Yahweh, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang indah Tuhan yang Engkau berikan untuk setiap kami semuanya ya Bapa Yahweh. Sebentar kami akan memuji, memuliakan nama Bapa Yahweh. Engkau kuduskan hati kami, Engkau urapi kami semuanya ya Bapa Yahweh. Baik kami yang ada di tempat ini atau kami yang ada di rumah. Bapa Yahweh menyertai jalannya ibadah pada hari ini. Terima kasih ya Bapa Yahweh, terima kasih. Beshem Adonai Yeshua Masiah, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk kita angkat Shema Yisrael bersama-sama. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. Ya, Bapak Yahweh itu sungguh baik untuk setiap kehidupan kita ya adik-adik. Kita mau angkat pujian ini, Bapak Engkau baik. Haleluya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta Kau, aku memujimu.
Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau. Haleluya. Haleluya. Ya, kita senang menjadi anaknya Bapak Yahweh ya. Tentu senang. Ya, kita mangkat pujian ini happy ya happy ya. Ya, kita mau gerakkan tubuh kita ya. Kita mangkat pujian ini. Iya happy saya senang jadi anak Yahweh. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy happy saya senang jadi anak Yahweh. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya. Happy happy saya senang jadi anak Yahweh. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy happy saya senang jadi anak Yahweh. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Haleluya. Haleluya. Ya, Yahweh itu maha kuasa ya Tante Lia ya. Benar sekali, ya, Tante menciptakan Weli. berbagai binatang ya. Menciptakan kita semua juga ya. Kita mangkat pujian ini King Kong badannya besar ya. Haleluya. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Yahweh Maha Kuasa. Haleluya, Yahweh Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Yahweh Maha Kuasa. Haleluya, Yahweh Maha Kuasa. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Yahweh Maha Kuasa. Haleluya, Yahweh Maha Kuasa. Yahweh Maha Kuasa. Yahweh Maha Kuasa. Haleluya. Haleluya. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa tentunya ya, tetap semangat ya, tetap semangat, tetap setia kepada Bapak Yahweh. Dan adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Adik-adik duduk yang tenang, tutup matanya, kita mau berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Engkau kumpulkan kami kembali di tempat ini untuk kami mau mendengarkan firman Tuhan.
Terima kasih Bapak Yahweh, kiranya firman-Mu ini Tuhan dapat terdengar dan Tuhan dapat masuk ke dalam hati kami dan dapat bertumbuh serta berbuah-buah dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh, kami mau serahkan firman ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin ya. Haleluya. Adik-adik, nah, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang baik ya. Nah, jangan ngobrol sendiri, jangan bergurau sendiri ya. Yuk kita duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, Tante Yeni saat ini akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Growing Together. Nah, apa itu growing together? Growing artinya bertumbuh adik-adik ya. Together itu bersama-sama. Nah adik-adik, kalau bersama-sama itu berarti lebih dari satu orang ya. Bersama-sama itu lebih dari satu orang. Bisa 2 orang, 3 orang, 5 orang, 10 bahkan 100 orang. Ya itu namanya bersama-sama ya. Nah firman Tuhan kali ini, Tuhan ingin supaya kita anak-anak Bapak Yahweh bertumbuh bersama-sama. Nah maksudnya bersama-sama dengan siapa Tante? Nah bersama-sama dengan yang pertama yaitu dengan teman-teman kita adik-adik. Nah dengan teman-teman kita, teman-teman yang seiman ya tentunya ya. Kita mau bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan Yesus HaMasiah. Nah teman-teman kita yang ada di Kehilat ya. Kalau adik-adik ibadah anak ya, tentu adik-adik bertemu dengan teman-teman ya. Nah di ibadah anak, kemudian disitulah adik-adik semuanya bisa bersama-sama bersekutu, bertumbuh bersama-sama di dalam iman percaya kepada Bapa Yahweh. Nah selain dengan teman-teman ya, kemudian kalau di lingkungan adik-adik tinggal itu juga adik-adik bisa bersekutu. Yaitu dengan siapa? Dengan teman-teman seiman yang ada di lingkungan adik-adik ya, yang rumahnya dekat ya. Itu bisa diadakan sel ya. Kita adakan sel, kemudian kita bertumbuh bersama-sama, bersekutu bersama-sama di dalam sel ya. Mungkin ada yang belum ada sel di tempat kalian tinggal ya. Mungkin ada yang sudah ada. Kemudian di mana lagi? Di dalam lingkup yang kecil, seperti di dalam keluarga, yaitu bersama dengan siapa? Tentunya bersama dengan ayah, ibu, kakak, adik ya. Mungkin ada yang dengan nenek, kakek ya. Nah itu ada persekutuan. Nah Tuhan ingin supaya kita bersekutu, kita bertumbuh bersama-sama ya. Nah adik-adik, kemudian kapan waktunya saat kita bersekutu berkumpul? Kalau di Kehilat kapan adik-adik? Biasanya setiap hari Minggu ya kita berkumpul bersama-sama ya. Nah kalau di lingkungan, di sel ya, sel anak ya, mungkin ada sel anak itu biasanya 1 minggu sekali atau 1 bulan 2 kali bisa ya. Tetapi kalau di dalam keluarga adik-adik itu bisa setiap saat, setiap malam ya. Kalian sudah bersekolah ya pagi, sudah online atau sekolah offline ya, itu kalian sudah senggang ya, waktu senggang malam hari, ayah ibu sudah tidak bekerja di malam hari, kalian bisa berkumpul, bersekutu bersama-sama, memuliakan Tuhan nah, di waktu malam biasanya ya. Nah itu bisa dilakukan di malam hari. Nah adik-adik, Tuhan ingin kita bersekutu. Mengapa? Supaya kita sama-sama bertumbuh ya. Nah supaya apa? Supaya kita semakin kuat di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kemudian kita semakin setia kepada Tuhan Yesus. Kemudian kita semakin apa? Sungguh-sungguh lagi ya di dalam mengiring Tuhan. Dan kita boleh semakin bersemangat. Karena
Karena apa? Karena kita bersama-sama ya. Kalau kita sendiri, kita merasa mungkin saat kita lemah ya, tidak ada yang menguatkan. Tapi kalau kita bersama-sama, berkumpul bersama-sama, apabila kita mulai tidak bersemangat, nanti teman kita atau orang tua kita, kakak kita, adik kita memberikan semangat supaya kita semangat lagi dalam beribadah sungguh-sungguh lagi ya. Nah, adik-adik yuk di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 ya, kita baca dulu bersama-sama ya. 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Dengan ini kita telah mengenal kasih, bahwa Dia telah mempertaruhkan jiwanya demi kita. Kita pun wajib mempertaruhkan jiwa demi saudara-saudara. Nah, jadi di sini juga dikatakan mengapa kita harus bertumbuh bersama-sama? Ya, karena apa? Karena Tuhan sudah mati untuk kita semua, adik-adik. Ya, Dia sudah mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kita semua. Jadi kita harus bersyukur, kita harus semakin sungguh-sungguh di hadapan Bapa Yahweh. Makanya kita harus bersekutu supaya kita semakin kuat di dalam iman percaya kita kepada Bapa Yahweh. Nah, apa yang harus kita lakukan adik-adik supaya kita bisa bersekutu bersama-sama? Yang harus kita lakukan yaitu tadi ya, beribadah. Kalau di Kehilat kita ikut ibadah anak ya. Kemudian kalau di rumah kita ada mesbah keluarga, bersekutu dengan keluarga ya. Itu caranya. Kemudian waktu kita bersekutu, kita berkumpul bersama-sama, apa yang kita lakukan adik-adik? Kita berdoa bersama-sama. Kita memuji Tuhan bersama-sama ya. Kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama ya. Dan kita juga harus jujur satu dengan yang lain. Maksudnya jujur satu dengan yang lain gimana? Ya, saat selain kita memuji, menyembah, berdoa ya, kita juga akan ada sharing ya. Kalau bersekutu dengan Tuhan itu ada omong-omong ya sama teman ya. Mungkin ada masalah, ada persoalan ya. Jadi kita bicarakan di persekutuan doa itu. Jadi di tempat di mana kita bersama-sama dalam beribadah, kita ngomong supaya apa? Supaya masalah yang kita hadapi ya, itu nanti kita tanggung bersama-sama bersama teman, kita doakan sama-sama supaya masalah kita itu bisa diselesaikan ya. Tuhan menjawab doa-doa kita ya. Nah, itu adik-adik. Jadi itu fungsinya kita bersama-sama, berkumpul bersama-sama memuji Tuhan. Kemudian apa? Kemudian ya, selain kejujuran, kita juga perlu kerendahan hati ya. Jadi ada teman yang mungkin mempunyai masalah atau mau cerita tentang apapun, kita mau mendengarkan dengan kerendahan hati, kita mau mendengarkannya ya. Nah, kemudian kita juga saling menghormati satu dengan yang lain ya. Karena apa? Di dalam bersekutu dengan Tuhan ya, kalau tidak ada hormat ya, tidak ada rasa hormat kepada teman, wah, misalnya ada teman yang sedang berbicara ya, kemudian teman yang satu cerita sendiri ya, tidak mendengarkan. Ya, nanti bisa marah ya. Nah, jadi di situ akan timbul apa? Perselisihan, pertengkaran ya. Itu tidak baik ya. Itu tidak akan mendukung kita. Jadi kita itu tidak akan menjadi bersemangat dalam ibadah. Males ya, banyak keributan, jadi semakin malas dalam ibadah ya. Coba kalau di ibadah anak, ada anak-anak yang sedang bertengkar ya, adik-adik kalau lihat malah membuat malas loh, anak-anak Tuhan kok malah bertengkar ya. Seharusnya anak-anak Tuhan itu saling menghormati ya. Nah, kemudian kalau ada pertengkaran, ada perselisihan, apa yang harus dilakukan? Kita harus mengampuni ya, kita juga harus saling mengampuni. Dan adik-adik
kita juga harus saling apa? Memberi ya. Kita harus saling memberi ya. Dalam kita berteman, dalam bersekutu dengan Tuhan ya, dalam bersekutu di dalam ibadah, kita juga harus memberi kepada teman. Tidak hanya dengan ucapan, tetapi dengan perbuatan ya. Bukan hanya dengan kata-kata saja adik-adik ya, tetapi harus dengan perbuatan kita. Nah, itu ya adik-adik, penting sekali ya. Kita juga harus memberi, saling mengasihi sesama ya. Nah, adik-adik, tadi sudah saling mengampuni, jangan seperti Kain ya dan Habel ya. Kain membunuh Habel ya. Dia punya dendam ya. Dia punya rasa iri, kebencian ya. Itu tidak dibenarkan ya. Itu bahaya ya. Maka tidak bisa bertumbuh, persekutuan kita dengan Tuhan tidak akan bisa bertumbuh kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Bapak Yahweh. Adik-adik. Nah, kemudian kita harus menghargai perbedaan. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan ya, bersama dengan teman-teman, itu pasti ada perbedaan ya adik-adik. Baik itu perbedaan sifat kita, mungkin perbedaan pendapat, apapun ya, ada perbedaan. Tapi kita harus saling menghargai, saling mengerti ya. Nah, maka kita bisa bertumbuh bersama-sama ya. Adik, yuk apa janji Tuhan ya? Kalau kita bisa bertumbuh bersama-sama, kita bisa memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan menjanjikan apa adik-adik? Kita baca yuk 1 Yohanes 3 ayat 22 ya. 1 Yohanes 3 ayat 22. Dan apa yang sekiranya kita minta, kita menerima dari Dia, sebab kita memelihara perintah-perintahnya dan kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapannya. Nah, ini janji Tuhan adik-adik. Kalau kita bersekutu bersama-sama, bertumbuh bersama-sama di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Masiah, maka Tuhan Yesus Masiah menjanjikan apa? Apa yang kita minta, apa yang kita doakan, kita akan mendapatkannya adik-adik. Nah, ini janji Tuhan. Kemudian janji Tuhan apa lagi adik-adik? Yuk kita baca lagi ya. 1 Yohanes 3 ayat 24. Kita baca. 1 Yohanes 3 ayat 24. Anda bacakan ya. Dan siapa yang memelihara perintah-perintahnya, dia tetap tinggal di dalamnya dan dia ada di dalamnya. Dan dengan ini kita tahu bahwa dia tetap tinggal di dalam kita dari roh yang telah dia anugerahkan kepada kita. Nah, janji Tuhan yang kedua ini apa? Roh Kudus akan tinggal di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Wah, senang ya adik-adik? Wah, senang, doa-doa kita dijawab. Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita ya. Kita akan senantiasa dibimbing ya, dilindungi, ditolong oleh Tuhan sendiri adik-adik. Senang ya? Nah, tentu senang. Makanya adik-adik, di saat ini mari kita semuanya semakin semangat ya di dalam bertumbuh iman kita, di dalam bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Masiah, bersama-sama bersekutu dengan Tuhan, baik itu di keluarga kita, baik itu di Kehilat ataupun di lingkungan sekitar kita. Ya, seperti tadi mungkin ada sel ya. Mari kita sama-sama ya bertumbuh bersama-sama. Adik-adik tetap semangat ya. Walaupun saat ini mungkin adik-adik di rumah ya, mungkin saat ini online ya, tetapi adik-adik tetap semangat ya. Kita bisa berdoa, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan bersama dengan keluarga, bersama dengan mama, papa, kakak, adik ya. Nah, tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya adik-adik semuanya. Dan firman Tuhan hari ini adik-adik, kiranya firman Tuhan ini bisa menguatkan adik-adik semuanya, memberikan semangat adik-adik untuk tetap bertumbuh di dalam kebersamaan untuk memuji, memuliakan Bapak Yahweh ya. Sebelum Tante akhiri ibadah firman Tuhan hari ini ya, ada ayat emas
hari ini ya. Jadi ayat masnya tadi ya kita baca sama-sama yaitu 1 Yohanes 3 ayat 16 ya. 1 Yohanes 3 ayat 16. Tante bacakan. Dengan ini kita telah mengenal kasih, bahwa Dia telah mempertaruhkan jiwanya demi kita. Kita pun wajib mempertaruhkan jiwa demi saudara-saudara. Sekali lagi ya adik-adik, 1 Yohanes 3 ayat 16. Dengan ini kita telah mengenal kasih, bahwa Dia telah mempertaruhkan jiwanya demi kita. Kita pun wajib mempertaruhkan jiwa demi saudara-saudara. Nah, demikian ayat emas hari ini adik-adik semuanya ya. Sebelum kita tutup firman Tuhan hari ini, ibadah hari ini, kita berdoa bersama-sama. Yuk kita tutup matanya ya. Kita tengadahkan tangan kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Kami sudah memuji memuliakan Engkau. Kiranya Tuhan Engkau membimbing setiap kami. Dan terima kasih Tuhan sehingga kami Tuhan boleh semakin dikuatkan. Sehingga kami boleh semakin rindu untuk bersekutu, memuji memuliakan Engkau lebih lagi ya Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak Yahweh, biarlah firman-Mu itu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh, hanya di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin ya. Sampai jumpa di ibadah minggu yang akan datang adik-adik semuanya. Bapak Yahweh memberkati adik-adik semuanya, senantiasa sehat selalu. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati. Yeay, senang sekali ya kita sudah beribadah bersama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus juga senang loh melihat adik-adik semangat dalam memuji Bapak Yahweh dan mendengarkan firman-Nya. Semuanya pasti diberkati kan hari ini? Tetap bertumbuh dalam Tuhan. Sampai jumpa di ibadah mendatang. Bapak Yahweh memberkati.